Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Hari ini tanggal 31 Maret pukul jam 12 lebih 12 ya. Kita akan mereview mengenai saham yang dimintai sahabat kami untuk kita ulas sejauh dalam lagi ya. Kita akan membahas mengenai dari topik ini ya, teman-teman ya. Ini topik kita ini. Goto diborong walaupun IHSG merah merona. Ternyata oleh ini yang memborongnya ya. Dan persiapan ya teman-teman ya. Nah, topik kita kali ini tuh kita dapatkan informasi mengenai dari sini teman-teman ya. Ini ya kalian bisa disimak ya. Kami dapatkan sumber informasinya dari kontan.co.id ya. Bahwa ini ya, maaf salah. Ini dari bisnis.com teman-teman ya. Bahwa Goto sampai Indofood jadi saham favorit investor asing saat IHSG turun. Ya, apakah betul sih, Pak? Ya, kita cek dulu ya apakah asing ini memborong. Ya, kalau kita cek ya dari transaksinya memang asing ini terus memborong ya. Ini sejak kapan ya asing itu memborong ya? Ternyata di area 65 ya mereka itu mulai memborong dan ini puncaknya itu pada tanggal 28 kemarin ya. Dan satu sisi terkait mengenai dari isu yang masih beredar ya, bukan isu yang beredar ya, atau yang masih menjadi perdebatan pro kontra mengenai call action ya. Apakah Goto ini akan ke sana, Pak? Kita nanti akan ulas ya untuk kalian sejauh lebih dalam lagi. Namun sebelumnya disclaimer ya teman-teman ya, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Baik kalian di review silahkan tulis komentar kalian di bawah, nanti kita akan segera mereviewnya. Nah, kira-kira asing ini dia ditopang oleh bandar siapa sih, Pak? Atau istilahnya market maker. Ya, lagi-lagi ya, AK, BK, CP, mereka yang masuk ya. Mereka masuknya itu sekitar 5,8 juta lot, BK 3,7 juta lot dan JP 2,2 juta lot ya. Nih, dan yang jualan siapa? Itu adalah PD, DX, CP. Ya, ini PD ini nggak pernah jualan ya. Jadi mereka lebih ke swing sama invest. Jadi ketika saham Goto ini tuh naik dikit ya mereka buang TP dulu. Nanti ya akan meramaikan kembali. Ya biasanya yang jualan itu mengenai dari saham Goto itu ya MG, terus AK, ya, terus CC, ya itu. Ya, ini. Ya, ini. Nah, kira-kira siapa Pak jargon yang bulan Maret ini mereka memborong? Ya, lagi-lagi JP Morgan ya teman-teman ya. BK ini ya. On the brokernya JP Morgan, mereka sudah pungut barang kalian yang cut loss itu sekitar 111 juta lot. Dan JP Morgan masih sisa 68 juta lot ya, sekuritas JP Morgan. Terus yang nomor 2 itu ada MG. Wah, ini JP Morgan kolaborasi sama MG ya di bulan Maret ini. Dan satu sisi pada bulan Januari itu siapa yang paling banyak yang punya lapak? Ya ini BK. BK itu ada 184 ya, masuk angka 138, CC 158. Ya ini ya. Ini ya pelakunya ya. Nanti ya mereka yang akan menjaga overnya ya, yang menjaga bidnya ya, seperti itu. Satu sisi mereka harus pungut dulu. Nah, terus XC ini paling banyak ada 128,6 ya, 126 investor ya. Ini AK juga banyak, BK ya sedikit. Ya, karena BK itu ya memang investornya itu terbatas. Lah, kenapa kok terbatas? Karena volumenya gede. Jadi pembeliannya itu ya besar ya, teman-teman ya. Nah, ini bukan dari BK saja ya. Di sini kalau kita cek ya dari beberapa sekuritas itu menyarankan untuk beli ya. Ada 21 sekuritas itu menyarankan untuk beli. Dan yang hold itu ada 14 dan sell-nya ada 1 sekuritas. Harga rata-ratanya ada di harga 129, potensinya mencapai 86% ya teman-teman ya. Ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Ya, ini. Ya, jadi satu sisi kenapa kok saham Goto ini tuh rame ya, dari ini teman-teman. Ya.
Ini targetnya Maybank Sekuritas Famous itu ada di 110. Nah, ini paling tinggi itu Trimegah ya, 200. Nah, skor Invest Central Ghani 380. Wow, ini ya memang tujuannya mereka ya untuk invest ya, tapi ya kalau yang main cepet kayak UOB Kaihan Equity 69, skor sekuritas ini 71. Ini paling banyak ya. Nah, kira-kira apakah saham Goto ini akan masuk ke radar itu, Pak? Ya, konotasi X. Dulu saham Goto ini sudah ini ya, pernah. Tapi sekarang market maker ini mereka sudah pungut balik mengenai dari saham Goto. Ya, gunanya untuk apa? Ya, untuk menstabilkan. Memang dulunya itu yang punya saham Goto itu adalah investor retail. Jadi retailnya itu digebuk. Apa itu, Pak? Jadi ya dihancurkan dulu, bukan dihancurkan. Ya, jadi mereka dibawa turun dulu, ya ketakutan, jebret, mereka masuk kembali. Nanti dinaikkan dikit, ya naikkan dikit, ya dari harga 86 sampai ke harga 116. Nanti mereka diturunkan kembali. Ya, otomatis mereka sudah punya barang. Nah, kira-kira dicek dari mana Pak Firman? Loh, lihat dari sisi volumenya lah, ya. Ketika saham Goto ini diturunkan, ya karena jumlah investornya banyak, ya banyak yang cut loss dan lain sebagainya, masuk kembali. Ya, rata-ratanya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini. Jadi mereka masih pungut barang. Nah, sampai kapan? Sampai dananya cukup, ya. Atau barangnya itu cukup. Ya, nanti bagaimana ke depannya? Ya, nanti akan diterbangkan kembali, ya. Karena untuk mindset para retail itu berbeda ya teman-teman ya. Kenapa? Karena mereka itu mayoritas penjudi. Dalam artian mentalnya banyak yang penjudi. Di situ ketika sahamnya itu digoreng ke atas mereka kejar. Ya mereka nggak TP ya. Nanti ditinggal jalan-jalan entah kemana seperti itu. Nanti ketika sahamnya turun mereka nggak kejualan. Ya jadi seperti itu repeat. Tapi kalau mereka yang sudah mengerti manajemen resiko, ya money management dan juga wawasan mereka sudah banyak, ya mereka akan cukup lama dan mereka nggak cepat pensiun di market. Karena terkait dari kebijakan yang sekarang ini full action itu ya banyak yang pensiun. Nah makanya kalau di yang peserta di alumni akademi kami itu mereka masih tetap stay ya, mau sahamnya itu turun kayak mau itu naik kayak mereka tetap cuan ya. Makanya peran saya bikin kelas akademi itu bukan inisiatif dari saya, namun dari beberapa subscriber kami yang kepingin menambah wawasan mengenai dunia pasar modal. Ya, apakah Pak Firman ini tuh untung tiap hari? Ya untung ya teman-teman ya. Bagaimana Pak hasilnya? Ini hasilnya. No, ini hasilnya ya trading saya pribadi ya pada bulan Maret nih dari tanggal 1 sampai tanggal 26 kemarin ya hasilnya hijau terus jadi selalu panen setiap hari. Apakah ilmu ini tuh saya simpan baik-baik nggak saya ajarkan? Ya saya ajarkan untuk mereka yang kepengen saja. Kalau nggak pengen ya biarin nggak apa-apa ya ini sifatnya itu nggak wajib ya teman-teman ya. Jadi apakah mereka itu juga ikut cuan bareng sama Pak Firman ya cuan ya karena mereka memakai ya porsinya atau money manajemennya itu juga mengikuti arahan dari saya jadi langsung dan juga ikut trading dengan saya jadi seperti itu. Nah untuk mengenai dari kelasnya nanti di akhir sesi. Oke. Terkait dari saham Goto ini kapan Pak kira-kira Pak? Saya nyangkut Pak di harga 400-an. Ya mungkin kapan ini terbangnya? Tunggu saja. Ya, sabar. Ya, karena kalian ketika masuk di ini ya nama-nama di pasar modal ini jadi tujuannya itu adalah investasi. Ya, investasi. Nah, adapun untuk scalping, trading, swing sama invest itu adalah salah satu strateginya untuk mendapatkan cuannya ya seperti itu ya teman-teman ya dan mayoritas para retail itu masuk ketika sahamnya itu masih sudah diterbangkan ketika sahamnya itu sideways nggak mau kemana-kemana kayak yang sekarang ini tuh mereka masih bingung ya boleh masuk nggak Pak ya boleh masuk nggak Pak ya seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya jadi saya pribadi mengenai dari saham Goto ini saya nggak panik
Ya, kenapa? Karena saya diverifikasi, ya ilmunya sudah tahu, dan saya juga selalu share kepada mereka yang masih bertahan di market, yang kepengen ngembalikin modalnya di market. Jadi seperti itu, mereka ya memang dalam pantauan saya ya tiap bulan ya saya tetap japri dan bagaimana valuasinya, bagaimana perkembangannya, jadi seperti itu. Nah, mengenai dari stock price-nya Pak Firman ya, mengenai dari saham GoTo ini bagaimana? Formasinya menarik ya. Ini 18,7 juta lot dan overnya 18,8 juta lot, dan ini ya kayak BK yang beli dari saham GoTo, yang mereka punya lapak mengenai dari saham GoTo ini, mereka ganjel ya teman-teman ya, nanti untuk diterbangkan. Jadi harapannya saham GoTo ini tuh dibawa turun, nanti mereka akan zero. Nah, ini memang pemikirannya itu beda-beda sama kebanyakan investor retail yang khususnya pemula ya. Banyak sekali yang pemikiran itu beda sama market maker, karena mereka memang dananya itu memang dikelola ya, bukan spekulan ya, seperti itu. Nah, kira-kira apakah GoTo ini nanti besok akan terbang Pak Firman? Nah, ini kalau kita lihat memang GoTo ini ya memang sudah terbang beberapa kali ya. Jadi running tuh terus ya. Habis itu diturunkan kembali, dan mungkin strategi GoTo ini ya memang berbeda-beda. Kadang dalam satu hari dinaikkan 17%, habis itu naikkan lagi, habis itu turunkan lagi, naik, turun, jadi seperti itu. Formasinya itu berbeda. Tinggal kalian itu menghadapi market itu seperti apa. Nah, mengenai dari sisi finansialnya, ada orang yang berkata, Pak, ini saham GoTo ini tuh rugi 9,3 triliun ya. 93,3 triliun itu adalah ditopang dari penjualan Tokopedia kepada TikTok ya. Daripada dikelola sama pihak GoTo ya, sedangkan pesaingnya kayak Shopee ya, itu lebih baik dijual. Ya, kenapa? Karena Shopee itu sudah punya dana untuk bakar uang gede. Ya, ribuan triliun. Wah, hitung sendiri tuh. Ya. Daripada dikelola itulah. Kayak Tokopedia, dananya itu terbatas. Ya sudah, dijual saja kepada pihak TikTok. Ya, biarkan dikelola mereka, manajemen gimana, nanti kita akan buyback mengenai dari saham GoTo ini ketika turun. Ya, jadi seperti itulah namanya. Tetap dia memiliki aset, ya, tapi yang ngerjain dia tim TikTok. Tapi nggak dijual secara penuh, 25%-nya setidaknya harus. Ya, ini ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan apakah kerugian ini akan kembali berulang, Pak? Enggak teman-teman, enggak ya. Cuman 11,3 triliun kemarin itu, ya. Dan ini memang kecil dibandingkan tahun kemarin yang kerugiannya 39 triliun. Ada subscriber saya itu bilang gini, 11 triliun, katanya kecil. Ya. Itu yang pemahamannya itu pendek ya teman-teman ya. Pendek dalam arti gimana? Orang dia itu kemarin itu rugi ya, tapi dia masih berupaya. Ya, ini masih memperbaiki laporan keuangan. Nah, ini yang saya suka sama Pak Patrick Walujo ya. Tetap mereka inovasi bagaimana caranya ya, apabila tidak dijual, maka ini kayak Tokped ini akan mati, wah bahaya kan. Nah, ini adalah langkah yang pasti ya. Tapi ya Pak Patrick itu nggak serta-merta menjual saja, tapi juga ada solusinya. Nanti makanya akan buyback ya. Buybacknya pas kapan? Nunggu RUPS ya. Sudah disiapkan 3T untuk membeli dari Tokopedia ya. Ini ya. Oke, next. Transaksi pas waktu closing mengenai dari saham GoTo ini ya juga menarik ya. Ini investor jumbo ini 10 juta loh, 10.000. Wah, ini investor kakap bukan investor retail ya. Ini berbaris-baris ya. Ini kalian bisa lihat. Wah, rame ya. Apakah saham GoTo ini bakalan kena itu, Pak? Nggak bakalan ya. Lu kenapa nggak bakalan ya? Mereka para investor kakap ini jaga dari saham ini ya, kecuali kayak saham-saham kayak gini, teman-teman. Ya. Ini ya, saham Empik. Ini dia kena ya. Ini dia kena. Ini Pico enggak ya? PTPS yang kena itu PTPS. Pak Pulau Subur.
Nah, ini kena teman-teman ya. Ini kena ya. Makanya peran bursa kenapa kok menerapkan call action itu ya karena ya biar ikut jerah. Jadi bursa itu akan bersih-bersih kepada emiten yang notabene mereka itu tidak loyal kepada investornya ya. Karena bursa juga harus apa namanya punya tindakan ya. Kok ini kok saham yang konotasi X tapi kok bisa rame terbang. Wah, ya kayak gini kan biar real ya. Kok real ya. Biar win-win solution ya. Jadi satu sisi ya ini akan dikontrol. Ya, kalau misalkan nggak dikontrol ya kalian ya mungkin bisa ruginya itu ya 35% atau sampai ke bawah turun. Ya, kayak gini. Dan untuk kenaikan dan juga penurunnya itu 10%. Jadi kalian bisa kabur tuh 10% daripada dinaikkan, jebrut habis itu peng hilang sampai air bawah kasihan. Ya kasihan juga PTPS ini juga digoreng sama influencer. Nah, karena PTPS ini kalau misalkan dinaikkan sampai arah itu modalnya itu kecil. Ya, sekitar di bawah 150 miliar. Tapi untuk sekelas dari saham GoTo ini kalau misalkan rame itu ya minimal di atas 150 miliar ya. Nanti GoTo ini akan rame kembali ya seperti itu. 800 inilah 800 miliar ya kayak kemarin JP Morgan beli pas waktu pre-closing ya seperti itu. Oke, ini ya peran mengenai dari saham GoTo. Kenapa kayak JP Morgan membeli dari saham GoTo itu menjaga likuiditasnya. Jadi ya mereka ketika penurunannya atau menaikkannya itu mereka ada porsinya masing-masing, ya. Karena apa? Karena mereka mayoritas sudah menguasai ya dari beberapa retail yang notabene dulunya itu yang masuk itu retail banyak sekali. Sekarang itu sudah banyak yang nyangkut mungkin ya sepi transaksi. Jadi mereka yang menaikkan atau menurunkan barang. Nah, ini apakah ketentuan tersebut itu boleh sama bursa? Sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh ya. Tapi ya ini yang ya begitulah. Ya, ketika bursa ini menentukan sebuah peraturan pasti ada celahnya. Ya, tapi ya di situ ya teman-teman ya. Jadi mereka lebih jeli ya kayak undang-undang yang dilarang kayak gitu mereka lebih jeli ya seperti itu ya. Oke Pak Firman, strateginya mengenai dari saham GoTo ini besok bagaimana? Nah kalau kita lihat dari sisi volumenya ya ini ya teman-teman ya volumenya dia mereka memang mayoritas padanya rock ya. Rata-ratanya berarti di harga 45 juta lot ya untuk setiap harinya rata-ratanya ya big cap ini. Dan kalau kita lihat dari konfirmasi TOK RSI-nya dia apa namanya dia akan naik ya, akan naik ya. Ini hijau ya kayak gini, dibuka langsung hijau ya. Tapi ya kayak gini teman-teman ya, ini masih kuat-kuatan ini ya. Ini Pak ini strateginya bagaimana Pak ya? Berhubung subscriber kami itu usianya 35 tahun ke atas yang notabene mereka lebih ke swing sama invest ya. Ini ya teman-teman ya untuk kalian bisa antri beli di harga 66 serta di harga 63 dan juga di 64. Support kuatnya mengenai dari saham GoTo ini ada di harga 63 ya. Silahkan kalian bisa pakai dua cara. Boleh kalian itu untuk nunggu di harga 63 atau boleh kalian itu nyicil ya, boleh pakai itu. Loh, kenapa Pak? Kalau misalkan kalian tuh nunggu, nah kadang kalian itu nggak dapat barang. Tapi kalau kalian itu nyicil, kalian masih dapat barang. Karena tujuannya kalian itu ya invest, ya. Jadi bisa untuk swing, bisa untuk beberapa bulan yang kemudian, ya. Nih, targetnya Pak di harga berapa Pak? Kalau kalian itu nggak sabar, kalian bisa jual di harga 71 dan juga di harga 76. Kalau agak nyantai dikit ya nanti bisa jualan di harga 92 dan juga di harga 110 mengenai dari saham GoTo ini ya. Seperti itu.
Ya, ini dan untuk agak nyantai lagi ketika kalian tujuannya itu lebih jangka panjang lagi ya di harga 147 ya, itu adalah ranahnya bakalan ke situ. Ya, time frame-nya mana Pak? Biasanya ya di bulan Juni ini ya. Nih, kemarin kayak bulan Maret nih ya turun, naikkan dikit, turun kan lagi jebret. Habis itu bang di bulan Juni. Ya. Nih, rata-rata memang di kuartal kedua ya. Kuartal ke-1 sudah, kedua ini rata-rata. Ya, ini untuk time frame tahunannya. Ya, seperti itu. Pak Firman untuk trading, ya silakan. Ya silakan kalian bisa disimak ya, khususnya bagi anak muda yang pengennya agak cepet-cepet ya. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Kalian bisa antri beli di harga 67 serta di harga 68 dan juga di harga 66. Caranya bagaimana sih Pak? Ya mungkin kalian itu punya 100 slot, bisa beli 100 slot. Ya dipasang saja 100 slot, 100 slot, 100 slot boleh, atau enggak ya 1 juta, 1 juta, 1 juta boleh. Kalian dapat di mana? Jebret kayak gitu. Ketika naikkan, jebret ya naikkan, kalian bisa cepet-cepet jual. Ya, jadi di market itu ya tiktokan aja seperti itu. Kalian mau bebas mau pakai strategi manapun, yang penting goalnya itu adalah cuan. Ya, karena di market itu bukan seberapa kalian itu punya dapat ratusan miliar atau 1 triliun, tapi kalian itu bagaimana caranya bisa bertahan di market. Ya, seperti itu. Makanya saya pribadi ya saya nggak kerasa karena saya menikmati. Oh, ternyata sudah 10 tahun di market. Ya nggak kerasa. Ya, seperti itulah. Ya karena ya setiap bulan ya saya win rate-nya masih untung terus. Ya, terus kayak gitu. Dan apakah saya puas Pak dengan itu? Nggak puas. Ya, karena apa? Saya harus menyalurkan ilmu saya itu kepada mereka yang kepingin. Ya, seperti itu. Makanya di sini saya kasih wadah untuk kalian yang kepingin gabung di kelas akademi saya ini ya di bulan April ya. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja teman-teman mengenai dari review saham ini ya. Terima kasih atas waktunya. Oke, mohon maaf untuk rekan-rekan yang kepengen masuk di grup kami ya. Sejak 2 tahun yang lalu kami baru bikin grup ini sekitar 6 bulan yang lalu. Kenapa Pak? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami sudah memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup ya. Dan ini hasil kinerja kami pada bulan Februari yang lalu ya. Bahwa kita rekomendasi ada 39 stok yang terdiri dari profitnya ada 30, holdnya itu 1, stop lossnya itu 8. Jadi win rate-nya sekitar 77%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Pak untuk cara gabungnya? Trading saham ini diklik ya teman-teman ya. Nanti kalian bisa jumpai menu seperti ini. Sampai situ nanti kalian bisa pencet nih tombol gabung ini di sebelah subscribe ini ya. Kalian nggak subscribe nggak apa-apa, tapi kalian bisa pencet tombol gabung ini. Setelah kalian pencet tombol gabung ini, nanti kalian bisa pilih ya level. Ya ini ada beberapa macam level ya. Untuk traktir kopi ini kalian paling kalian bisa komen ya ketika kami masih live seperti ini. Terus level 3, level 1 itu juga demikian. Dan untuk rekomendasi cuan besok itu yang hasil rekomendasi yang tadi itu cukup banyak. Jadi pilih yang di antara itu ya. Dan juga rekomendasi pasti cuan ini. Ya, seperti itu. Ini ya. Apa Pak manfaatnya ketika saham mencet isu? Nanti kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya. Dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan adapun untuk stop lossnya 1 sampai 3%. Silahkan kalian itu bisa masuk ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Dan untuk kalian yang mungkin kesusahan untuk masuk di grup YouTube kami juga ada inovasi terbaru. Ada di grup Telegram. Bagaimana Pak untuk cara masuknya? Trading saham ini diklik ya. Ya teman-teman ini ya. Bitly ini diklik atau kalian hubungi nomor yang tertera ini ya di sini. Nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Ya. Dan ini silakan kalian bisa dipilih ada beberapa pilihan kelas level ya. Kita bagi-bagi ya karena tiap trader itu kepengennya itu beda-beda. Ini kita masih ada promo ya kelas akademi trading saham bulan April angkatan ke-6. Buruan segera masuk ya sebelum tanggal 3 April. Ya kita nanti akan mulai kelasnya itu. Ya ini masih promo. Nanti di bulan selanjutnya kita sudah nggak ada promo lagi. Ya sudah tutup. Jadi
harganya sesuai standar ya, mungkin ya 7 juta atau apa ya, sesuai yang di kelas-kelas sebelah itulah. Ya, saya nggak mau banting harga. Ya, kita kedakan 8 kali pertemuan ya, dan kita tampung hanya 100 orang saja. Buruan segera masuk, ini mau penuh ya, teman-teman ya. Besok udah nggak ada promoan lagi, jadi sudah standar. Ya, terus ada level 1, 2, 3 serta 4 itu yang rekomendasi per bulan. Ya, rekomendasi saja tapi nggak ada materinya. Tapi kalau di kelas akademi kalian itu diajari dari nol, ya itu dalam 1 bulan itu ada 8 kali pertemuan ya, dan 16 materi dasar banget ya. Jadi kalian ketika ada market buruk, market kayak gini, mereka ya kalian sudah persiapan dahulu ya, seperti itu. Nah ini, terus yang level 4 itu yang 1 tahun. 1, 2, 3 itu yang 1 bulan ya. Dan kita juga ada yang kelas prioritas ya teman-teman, yang mahasiswan kelas awal investor pemula itu 1,9 juta, dan itu jamnya kita tentukan kapan kalian dapatkan materi dan juga rekomendasi itu setiap hari ya. Tapi kalau yang kelas medium kita menentukan kalian itu bisanya kapan ya. Jadi ini lebih secara intent ya, atau secara personal ya, seperti itu. Tapi kalau yang di akademi itu secara umum. Terus yang mahasiswa kelas pro investor pemula itu 7,9. Jadi kita bisa ke tempat kalian, entah itu dari Surabaya, Jakarta ya, kalian itu dalam 1 tahun atau puluhan tahun nggak pernah cuan, bahkan boncos ratusan juta, bahkan miliaran ya. Ya silahkan, daripada kalian tuh boncos. Nanti ya kita datang ke situ, konsultasikan kepada kalian, ini loh yang saham-saham yang khusus untuk dibeli yang porsi besar. Nanti dapatnya juga besar ya. Ini yang porsi-porsi kecil. Jadi di setiap saham itu beda-beda karakternya ya. Dan di situ ada beberapa jam tertentu ya, khusus tiap emiten. Ada loh Pak, ya ada. Jadi nggak bisa dipukul rata. Dan mayoritas para investor pemula itu dipukul rata. Ya akhirnya ya boncos, nggak bisa cuma secara konsisten, dan mungkin cepet ya, cepet pensiunnya. Ya, sudah rugi 500 juta nggak bisa balik. Ya, seperti itu, berbahaya. Ya. Nih, dan kelas ini tuh semua itu bagi kalian yang bagi para pemula ya. Daripada kalian itu rugi puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran ya, lebih baik kalian itu investasi leher ke atas ya, seperti itu. Dan banyak sekali yang tertolong ketika masuk di kelas kami ya. Ikut di kelas manapun, itu setelah ikut di kelas kami akhirnya tahu wawasannya ya, karena kami dari akademisi. Jadi yang saya sampaikan itu adalah cara kerja pasar modal itu seperti apa. Dan mayoritas kayak di kelas-kelas yang lain itu kan cara bagaimana cara cuannya. Wah, cara cuan itu mudah. Cuan itu mudah. Nah, yang nggak tahu itu adalah bagaimana sih cara kerjanya pasar modal itu, naik turun tuh. Ya, bagaimana untuk mengolah resikonya ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya. Silahkan untuk kalian yang pengen masuk, hubungi saja nomor Tata ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kita akan bahas saham yang lainnya lagi ya.